Teman-teman, Imamat pasal 23 menjadi saat teduh kita pagi ini. Dalam pasal ini, Tuhan berbicara tentang hari-hari perayaan. Tuhan ingin umatnya keluar dari rutinitas mereka dan menemukan peristirahatan di dalam Tuhan. Hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan ini juga menjadi kalender tahunan bagi bangsa Israel. Nah, hidup tidak seluruhnya terdiri dari bekerja. Memang bekerja adalah bagian dari ibadah manusia kepada Tuhan. Dalam Kejadian pasal 2, kata yang dipakai yang menggambarkan pekerjaan adalah abudah. Nah, abudah adalah ibadah. Tetapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak lagi bekerja sebagai sebuah ibadah kepada Tuhan. Bekerja sekarang menjadi semacam kutuk, menjadi semacam jerat. Jika manusia tidak bekerja, maka dia tidak punya uang. Dan jika manusia tidak punya uang, maka dia tidak bisa membiayai kebutuhan hidupnya. Bahkan tidak jarang, sudah bekerja pun hasilnya tidak cukup untuk membiayai semua kebutuhan hidup. Maka sekarang bekerja adalah untuk kepentingan diri. Pekerjaan tak lagi menjadi sebuah berkat atau kesenangan. Maka disinilah hari-hari perayaan adalah anugerah Tuhan bagi umatnya. Hari-hari raya ini ditentukan Allah untuk membantu umatnya mengingat hak istimewa mereka sebagai umat yang diberkati oleh Tuhan. Walter Kaiser membuat kesimpulan yang indah tentang hari Sabat dan juga hari-hari perayaan. Dia berkata, Sabat atau perayaan adalah seperti ciuman sepasang kekasih. Nah, itu adalah momen yang spesial dalam sebuah hubungan. Perayaan adalah kesaksian tentang betapa indahnya hidup di dalam Tuhan. Hari-hari raya adalah pesta syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Maka ayat 1 dan 2 berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut." Nah, yang pertama adalah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari raya mingguan. Ayat 3 berkata, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Ya, Sabat adalah perayaan mingguan setelah 6 hari umat Tuhan bekerja. Lalu hari raya yang kedua dan ketiga adalah Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Perayaan-perayaan ini untuk memperingati kasih setia Allah dalam membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Paskah adalah peringatan Israel bahwa mereka sudah lolos dari penghakiman Tuhan atas setiap anak sulung yang bukan umat perjanjian Allah. Nah, Israel adalah anak sulung Allah, sehingga mereka juga sebenarnya pantas untuk mati. Tetapi korban pengganti sesuai dengan ketetapan Allah menjadi anugerah yang menyelamatkan mereka. Nah, tujuan pesta ini adalah untuk mengingatkan Israel bahwa Tuhan telah menyelamatkan mereka dan akan terus menyelamatkan mereka. Sedangkan hari raya roti tidak beragi dilaksanakan setelah perayaan Paskah selama 7 hari. Tujuan dari perayaan ini adalah untuk memperingati ketergesaan umat Allah meninggalkan kehidupan lama perbudakan untuk memulai perjalanan ke tanah perjanjian. Kemudian yang keempat adalah hari raya buah sulung. Pada hari raya ini, umat datang ke tabernakel dengan seikat jelai hasil panen, lalu memberikannya kepada imam, yang kemudian oleh imam akan dilambaikan jelai itu. Nah, hari raya buah sulung ini adalah untuk mengakui bahwa panen itu semua adalah karena pekerjaan Tuhan yang dengan murah hati memberkati umatnya. Kemudian hari raya kelima adalah Pentakosta. Pada hari ke-50 setelah hari raya buah sulung, umat Tuhan merayakan selesainya panen gandum. Ini adalah perayaan tentang kesetiaan Allah di dalam memelihara kehidupan mereka. Nah, yang menarik dalam perayaan ini adalah adanya ketentuan di dalam ayat yang ke-22
pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu itu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, salah satu bentuk syukur Israel adalah berbagi hasil panen dengan mereka yang kurang beruntung dalam hidupnya. Syukur kita kepada Tuhan adalah sikap murah hati kita kepada sesama. Yang keenam adalah hari raya besar, yaitu serunai atau trompet ditiup. Suara trompet adalah simbol dari suara Tuhan yang memanggil. Setelah hari raya trompet, maka adalah hari raya pendamaian. Ini adalah pesta yang paling kusyuk, berlangsung selama 24 jam. Pada hari raya ini, umat harus merendahkan diri, berpuasa, dan mempersembahkan korban api-apian. Nah, bagi yang melanggar hukum ini akan dilenyapkan dari bangsanya. Lalu yang terakhir adalah hari raya Pondok Daun. Ini adalah hari raya yang paling menyenangkan. Ayat 40 menjelaskan, pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah, pohon kurma, ranting-ranting, dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Tujuan dari pesta khusus ini adalah untuk merayakan apa yang sudah Tuhan berikan untuk umatnya, yaitu dengan membawa mereka melewati padang gurun dan memimpinnya masuk ke tanah perjanjian. Ini adalah perayaan atas berkat Tuhan berupa tanah dan kota di negeri perjanjian. Tuhan sudah menyertai umatnya melewati masa-masa yang sulit. Tujuan dari hari raya ini dinyatakan di dalam ayat 43, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, apa yang bisa kita petik sebagai pelajaran dari pasal 23 ini? Yang pertama adalah jangan pernah terlalu sibuk. Kita perlu secara rutin beristirahat dari segala pekerjaan, berhenti dari segala kesibukan, berhenti dari segala kecemasan, lalu beristirahat di dalam Tuhan. Baik keadaan kita sulit ataupun berlimpah dengan berkat, kita harus menyadari bahwa hidup ini bergantung kepada Tuhan. Tuhanlah sumber kehidupan kita. Lalu yang kedua, ketujuh hari raya yang ditetapkan Tuhan ini semuanya menunjuk kepada Kristus. Kristus adalah penebus dosa kita. Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah. Kristus yang menjadi sumber berkat dan pemelihara kehidupan kita. Kristus adalah representasi kesetiaan Allah yang tidak pernah berakhir di dalam hidup ini. Secara rutin di dalam hidup ini, berhentilah sejenak dari kesibukan dunia, lalu beristirahatlah secara rohani di dalam Kristus. Dan saat itu terjadi, maka api pengharapan kita di dalam hidup ini akan dinyalakan kembali. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.